Bab 820. Apakah sudah cukup membuat masalah? Ada apa dengannya? Zaiden Duanmu mengerutkan kening dengan tidak senang melihat sisa-sisa di lantai, dan menegur dengan dingin, "Merlin, berhenti membuat masalah." Mendengar suara Zaiden Duanmu, suara menghancurkan barang di dalam menghilang. Tetapi setelah beberapa saat, semua orang melihat Merlin Duanmu berjalan keluar langsung dengan membawa barang, mengangkatnya ke arah Zaiden Duanmu. "Nona, jangan." Para pelayan semua tahu bahwa Merlin Duanmu sangat egois. Bagaimanapun, dia adalah putri kesayangan Rendra Duanmu. Dan juga punya laki-laki lain di atasnya, tentu saja akan memanjakannya, ditambah orang tuanya meninggal sejak lama, jadi dua pria dari keluarga Duanmu memanjakan gadis kecil itu secara khusus. Tetapi semua orang tidak menduga dia akan menjadi egois seperti ini. Dan sekarang dia memegang ornamen dan ingin memukul kakak laki-lakinya sendiri. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Zaiden Duanmu memandang adik perempuannya dengan dingin, dan nadanya menjadi serius. Merlin Duanmu mengangkat ornamen, wajahnya yang cantik memutih karena marah. Melihat Zaiden Duanmu, dia benar-benar tidak berani memukulnya. Dia hanya bisa melampiaskannya kepada beberapa pelayan, melemparkannya ke arah mereka sambil memaki, "Aku menyuruh kalian pergi. Kenapa kalian tidak keluar? Kalian cari mati." Ah! Semua orang melarikan diri. Zaiden Duanmu memegang tangan Merlin Duanmu dan menghentikan gerakannya. "Apakah sudah cukup membuat masalah? Lepaskan aku." Merlin Duanmu berjuang keras, "Aku tidak perlu kamu peduli tentangku. Kamu tidak pernah mendukungku. Karena kamu tidak pernah berdiri di sisi adikmu ini, mengapa kamu peduli dengan apa yang aku lakukan? Lepaskan." Dia membuka mulutnya untuk menggigit lengan Zaiden Duanmu seperti wanita gila. Zaiden Duanmu mengerutkan kening dan membiarkan dia menggigit lengannya hingga berdarah. Pelayan di samping melihat pemandangan ini dan sangat ketakutan, sehingga mereka meringkuk bersama dan tidak berani berbicara. Tingkah nona muda ini benar-benar mengerikan, bahkan lebih menakutkan daripada teroris di jalan. Setidaknya mereka dapat melarikan diri ketika bertemu dengan teroris, tetapi sekarang orang ini adalah majikan mereka, dan jika mereka melarikan diri, mereka mungkin dipanggil kembali. Merlin Duanmu tidak tahu sudah berapa lama dia menggigit, hanya merasa mulutnya penuh darah. Tapi Zaiden Duanmu masih tidak melepaskannya. Dia mengendurkan giginya dan menatap Zaiden Duanmu dengan marah. "Kenapa kamu bertarung melawanku? Kenapa? Apakah aku adik perempuanmu sendiri?" Mata Zaiden Duanmu muncul sinar ketidakberdayaan. Dia melihat para pelayan, dan berkata, "Kalian pergi bekerja kembali. Yang terluka pergi berobat dulu, lalu beritahu aku biaya pengobatannya." "Terima kasih Tuan Muda, kami pergi dulu." Beberapa orang saling membantu dan pergi. Setelah mereka pergi, Zaiden Duanmu memandang Merlin Duanmu, yang sangat marah sehingga dia kehilangan akal sehatnya, dan berkata tanpa daya, "Karena kamu adalah adik perempuanku, aku ingin menghentikanmu dari melakukan hal yang salah." "Hal yang salah?" Merlin Duanmu mencibir, karena dia marah tadi, matanya merah karena marah, rambutnya berlumuran darah, rambutnya berantakan, dan dia tidak lagi terlihat seperti seorang putri yang sangat cantik dalam kehidupan sehari-harinya. "Apa yang salah? Aku dengan berani mengejar kebahagiaanku sendiri, bukan? Kamu sama sekali tidak ingin mendukungku. Kamu terus menghadangku sebelumnya, dan sekarang kamu masih mengatakan bahwa aku melakukan hal yang salah. Kamu sama sekali tidak memperlakukanku sebagai adik perempuanmu sendiri." Zaiden Duanmu mengerutkan kening, "Kejar kebahagiaanmu sendiri. Merlin, apakah kamu yakin akan bahagia jika kamu menikah dengannya? Apakah dia menyukaimu? Sudahkah dia memberimu harapan? Apakah pernah melihatmu bahkan sekali saja? Merlin Duanmu, kakak tidak mencoba menghentikanmu, tetapi tidak ingin menyakitimu. Pertama, dia tidak menyukaimu sama sekali. Tetapi jika dia memiliki sedikit minat padamu, pernikahan ini tidak akan ditolak dengan tegas seperti ini. Kedua,
dia adalah orang dengan keluarga, dia bukan orang yang dapat kamu pikirkan, apakah kamu mengerti? Saat mengatakan kalimat terakhir, Zaiden Duanmu bahkan meningkatkan nada suaranya. Ingin Merlin Duanmu sangat menyadari bahwa Golden Ye sudah menjadi berkeluarga. Tapi tidak tahu apakah Merlin Duanmu telah kehilangan akal sehatnya atau dia telah membodohi dirinya sendiri. Dia melepaskan tangan Zaiden Duanmu dengan kuat, lalu balas berteriak dan berkata dengan keras, "Tidak, dia bukan orang yang sudah punya keluarga. Pernikahan itu tidak terjadi, dia bahkan tidak muncul di pernikahan. Aku pikir mereka akan menikah, jadi aku menyerah. Tapi tahukah kakak? Dia tidak muncul di pernikahan itu, sebagai gantinya dia malah muncul di depanku. Dia mati sekali dan kehilangan ingatannya ketika dia bangun. Ini adalah pengaturan dan keputusan Tuhan. Dia ditakdirkan untuk bertunangan denganku, dan ditakdirkan untuk bersamaku. Ditakdirkan." Zaiden Duanmu menggelengkan kepalanya, senyumnya sangat pahit, "Adik bodohku, tidak ada takdir di dunia ini sama sekali. Jika harus berpikir bahwa ada kata ini, maka kakak akan memberitahumu, jika itu ditakdirkan, maka dia ditakdirkan untuk tetap menyukainya Audrey Han. Dia tidak menyukaimu sebelum dia kehilangan ingatannya, dan setelah dia kehilangan ingatannya, dia masih tidak menyukaimu." Perkataan Zaiden Duanmu menusuk hati Merlin Duanmu seperti jarum. "Kamu bilang, apakah ini bukan takdir?" Kata-kata ini menusuk Merlin Duanmu. Dia menatap Zaiden Duanmu dengan kosong, dia tidak menanggapi kata-kata itu sekarang. Dia membuka dan menutup bibirnya, tetapi tidak ada kekuatan untuk membantah. "Apakah aku benar?" Zaiden Duanmu tersenyum, melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk membelai rambutnya yang berantakan di belakang telinganya, lalu dengan lembut menyeka air mata dari sudut mata dan wajahnya dengan jari-jarinya, dan menghela nafas berat. "Adik bodohku adalah permata di telapak tangan keluarga Duanmu, cantik dan luar biasa pada saat yang sama. Berapa banyak pria di dunia ini yang menyukaimu, kamu tahu. Mengapa kamu harus kehilangan martabat untuk seseorang yang tidak menyukaimu? Apa yang ayah dan ibu katakan kepada kita sebelum mereka meninggal, apakah kamu lupa?" Merlin Duanmu berdiri di sana dengan kosong, membiarkan Zaiden Duanmu menghapus air mata untuknya. Orang tua mengatakan bahwa apakah baik perempuan atau laki-laki, harus memperhatikan perilakumu sendiri setiap saat. Tidak boleh kehilangan hati untuk satu orang. Anak-anak dalam keluarga Duanmu harus memiliki martabat. Kata-kata ini menyentuh Merlin Duanmu, dia juga merasa bahwa dia memang menjadi memalukan karena Golden Ye. Terutama setelah dia mengatakan bahwa dia tidak ingin menikah, waktu itu matanya langsung memerah, dan kemudian buru-buru berdiri dan ingin mengejar. Tetapi dihentikan oleh kakek, dia tidak menyerah mencoba untuk bergerak maju. Termasuk fakta bahwa dia terus meluapkan kemarahannya sejak kembali, dia memang tidak masuk akal. Memikirkan tentang bagaimana dirinya hingga usia saat ini, dia selalu dimanjakan dan disayangi. Mana pernah dia diperlakukan seperti ini? Memikirkan hal ini, air mata di mata Merlin Duanmu turun lebih deras, dia menggigit bibir bawahnya, melangkah maju ke pelukan Zaiden Duanmu, dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluk pinggangnya dan menangis. "Kakak, tapi aku hanya menyukainya, aku hanya menyukai orang seperti itu dalam hidupku, aku hanya ingin bersamanya." Bersambung.